Ya, kembali lagi bersama ngiseng-ngiseng. Di depan kita ini adalah motor Yamaha Xeon GT 125 yang mana problemnya itu ketika dikontakkan ataupun dinyalakan itu lampu indikator dari mesinnya itu akan berkedip ya. Berkedipnya ini 4 kali lambat, kemudian 2 kalinya cepat. Jadi yang keempat kali lambat itu yang pertama, terus di akhir 2 kalinya itu lebih cepat, tek tek gitu seperti itu. Jadi ini mungkin sering terjadi ataupun bisa terjadi juga di motor-motor Yamaha yang memiliki ataupun yang samalah dengan konsepnya kayak Xeon GT ini. Mungkin salah satunya ada Xeon RC gitu kan, ataupun Xeon Carbo atau Mioje ya, intinya yang menganut mesin YMZI ya kalau nggak salah, kayak gitu dah. Nah ini ternyata problemnya ada di bawah sini ya, di bawah sini lebih ke bagian kabel ini nih, kabel apa ya disebutnya, kabel meteran ya ataupun kabel speedometer. Jadi kabel speedometer ini saya cabut ya, itu tidak ada apa ya, tidak ada kabelnya ataupun tidak nyambung, sehingga putarannya itu tidak sampai ke apa ya disebutnya, tidak sampai ke bagian meterannya gitu kan, tidak menunjukkan meteran itu hidup atau tidak seperti itu. Jadi mungkin ini salah satu penyebab lampu indikator mesin itu nyala, karena apa ya disebutnya, mesin itu dan lain-lainnya tidak ada masalah gitu, tapi nyala terus ini bagian ya, kedip-kedip terus bagian indikator lampu mesinnya. Ternyata masalahnya ada di bagian kabel speedometer seperti itu. Jadi di sini saya akan coba sedikit sharing mengganti kabel speedometer plus mengganti bagian box meter di bawahnya itu ya, box gerigi meternya, karena itu juga bermasalah. Tadinya sih mau diganti bagian kabelnya doang, ternyata pas dicek bagian geriginya itu juga sudah aus ya, sudah kayak yang kalah gitu, sehingga tidak bisa memutarkan gerigi si bagian box meternya itu ya. Oke, yang pertama brosis, buka dulu bagian batok ya, cover kepala depan atasnya ini menggunakan obeng plus, karena ini menurut saya sih nggak perlu ke bengkel juga ya, karena ini bisa dikerjakan sendiri ataupun bisa dikerjakan oleh kita di rumahnya masing-masing. Tentunya kita harus sudah mempersiapkan, salah satunya spare partnya itu harus sudah ada, sehingga kita tidak ribet beli dulu ke bengkel ataupun ke pasar seperti itu. Jadi saya juga di sini beli online, bagian kabel speedometernya itu beli online, tapi yang ori langsung di di Yamaha-nya seperti itu, di bengkel Yamaha-nya, bengkel resmi. Oke, ini kita buka bagian cover ini ya. Jadi harus dibuka dulu ini. Untuk Yamaha Xeon GT ada 2 lapis ya di bagian atas deket bagian apa nih, bagian deket klakson ya, ada baut-baut, ada 2 baut yang harus kita buka. Kemudian setelah dilepas ya baut-bautnya ataupun baut dari head cover disebutnya cover atas ini, silahkan jungkit perlahan-perlahan ya, perlahan-lahan maksudnya, yang sampai patah. Tapi saya yakin sih kalau untuk yang masih orisinil itu tidak rapuh ya bagian plastiknya ini. Jadi sehingga ya udah sehingga ya, maksudnya sehingga tidak mudah patah lah ketika kita tarik-tarik juga, apalagi kita pemula yang emang mau bongkar sendiri seperti itu. Jadi setelah dibuka bagian cover atasnya ya, bagian batoknya itu, selanjutnya kita akan buka cover tamengnya ini. Cover tameng ini kita buka menggunakan ya obeng juga ya, obeng plus. Silahkan brosis puter buka, karena cuma memiliki 2 baut ya, 2 baut kiri dan kanan saja. Setelah terlepas semua itu akan mudah, tinggal tarik ya dan angkat seperti ini brosis. Nah, ketika sudah terlepas antara batok ya, cover batok dan
tamengnya. Sekarang ini dia yang mau kita fokuskan, mau mengganti kabel speedonya, yaitu kita buka dulu. Ini adalah klakson ya klakson ataupun belnya itu kita harus buka ataupun lepas terlebih dahulu, karena ketika tidak dilepas itu menyulitkan kita untuk membuka baut yang ada di kabel speedonya ini. Nah ini dia, ini menggunakan kunci 14 untuk membuka kabel speedo yang dirasa sudah rusak ya, yang harus kita ganti dengan memutar ke arah kiri ya, seperti ini. Nah seperti ini, jangan sampai salah ya brosis, karena kalau salah ya bukannya kebuka malah makin kencang gitu kan. Oke, ini sangat mudah. Nah langsung terlepas, tinggal dorong ataupun tarik dari bawah ya, atau ditarik ke atas juga sih bisa, tapi lebih enaknya ke bawah, tarik seperti ini. Nah tinggal tarik saja karena sudah terlepas bagian ke soketnya speedometernya ya. Oke, ini dia kabel speedometer yang baru yang saya sudah sebutkan tadi. Saya beli online, jadi saya rasakan ataupun saya rekomendasi sih beli online yang beli barang ataupun beli spare partnya yang ori dari Yamaha ya, karena tahu sendirilah walaupun harganya agak sedikit mahal, tapi tadi ya harga tidak akan mengkhianati kualitas, seperti itu brosis. Oke, ini kita akan pasang ya. Oke, kita akan pasang karena ini baru ya, sehingga masih lenturnya itu masih agak kaku ya, seperti itu. Oke, di sini saya akan pasang dari atas ya, jangan sampai kebalik posisinya. Yang ada karetnya itu posisinya di bawah ya, karena itu untuk box speedometernya. Nah untuk yang tidak ada karetnya, nah seperti ini, hanya kancing saja, ring kancingnya ini posisikan ada di atas, tinggal pasang kembali. Pasang dulu bagian atas ini biar biar presisi ya, biar lurus aja, seperti itu. Jadi brother and sister, jangan sampai salah ya posisi pemasangannya itu. Usahakan yang ada karetnya, tutup karetnya itu ada di bawah, karena itu karet itu untuk menutup bagian sisi box meternya ya, gearbox meternya ya, maksudnya seperti itu. Oke, langsung ya kita akan pasang. Sini usahakan posisikan seperti semula ya, posisi kabel speedometernya itu jangan dirubah ataupun digeser ke tempat ataupun ke posisi yang lain, karena akan mempengaruhi disebutnya posisinya aja gitu. Kalau misalkan agak menyilang ataupun ke terlalu ke pinggir, itu tidak akan presisi nantinya. Jadi usahakan posisinya harus sama dengan default ataupun bawaan dari pabriknya. Oke, seperti ini, sehingga akan lurus ya, si kabelnya itu akan lurus masuk ke bagian speedometer yang di atas. Oke, setelah itu ini tinggal dikencangkan saja ya, putar ke kanan ya, ke searah jarum jam ya. Ya, kita putar ke kanan, kencangkan. Karena ini juga ada yang pakai kunci ya, kunci pas, ada juga enggak ya, seperti ini enggak pakai kunci pas. Otomatis ketika masih kurang kencang itu bisa pakai tang ataupun gegep ya kalau bahasa yang lainnya. Oke, sekarang bagian bawahnya ini. Nah, ini langsung masuk ke bagian gearboxnya ya, gearbox speedometer. Ini mudah ya, jadi brother and sister, saya rasa sih hal-hal seperti ini nggak perlu masuk bengkel sebenarnya gitu, kan hanya modal obeng ya sama kunci-kunci ya, artinya itu juga kan pasti akan kita pakai seterusnya, apalagi kita punya motor di rumah yang barang tentu itu akan memerlukan yang namanya servis-servis ringan, sehingga kita meminimalisir budgeting yang keluar, seperti itu. Kecuali kalau sudah masuk ke bagian-bagian yang dirasa sulit, misalkan kalau saya
menghadapi masalah di bagian mesin injeksi ataupun di bagian-bagian mengganti ban karena saya susah gitu, baru saya masuk ke bengkel. Kalau dirasa masih bisa oleh kita sendiri ya why not gitu, sehingga kita meminimalisir budget seperti itu. Oke, jadi setelah ini pas saya dicek tadi ya tetap masih ada kode, dan yang saya sudah sampaikan dari awal ternyata ini harus juga diganti bagian gearbox speedometernya. Jadi gearboxnya itu sudah geriginya ya, terutama geriginya sudah aus ya, sudah kalah seperti itu, sehingga tidak ada tidak menggigit, sehingga tidak berputar tidak sampai berputar ke kabel yang ke speedometernya seperti ini. Nah ini nih yang maksud saya menggigit itu, gerigi yang di dalamnya itu sudah kalah. Nah ini juga sudah apa ya, ibaratnya sudah enggak menggigit lagi, sudah lengkung gitu, sudah lengkung. Nah ini saya akan ganti dengan yang ini yang masih normal ya, yang masih bagus. Langsung saja pasang bagian ini ke sini, putar, kencangkan ya, tinggal kencangkan. Ini juga sih saya sarankan entah itu beli kabel ataupun gearboxnya usahakan beli yang orisinil ya dari Yamaha-nya, karena itu akan daya tahan ataupun awet lah, intinya awet, sehingga tidak mudah cepet ganti lagi seperti itu. Lebih baik agak sedikit mahal ketimbang kita terus-terusan bongkar pasang seperti itu. Oke, setelah dipasang bagian gearboxnya, sekarang kita akan pasang kembali bagian-bagian rodanya. Karena di sini saya juga yang harus kita persiapkan tentunya ya obeng plus, terus kunci pas 14 sama kunci rodanya ini kunci 17 ya, seperti itu. Sudah bisa kita bongkar sendiri. Oke, setelah dipasang bagian rodanya ya, kita kencangkan menggunakan kunci 17. Nah yang bagian kirinya ya, bagian kiri sini, karena yang bagian kanan itu kalau nggak salah kuncinya agak kecil, kunci 14. Oke, setelah dipasang kita akan lihat ya. Oke, kita nyalakan. Kalau posisinya seperti ini dinyalakan masih akan tetap muncul kedip-kedip ya. Itu harus diputar dulu bannya seperti itu, atau kita jalankan dulu motornya baru itu akan hilang ataupun normal kembali. Oke, di sini saya akan posisi standar 2, kemudian diputar ban depannya ke arah depan ya, maksudnya jangan ke belakang, ke arah depan. Itu akan hilang tanda ataupun kedip-kedip dari lampu indikator mesin itu sendiri. Nah, hilang ya. Oke, ini sudah hilang, sudah tidak ada kedip-kedip lagi. Jadi dipastikan ini kerusakannya di bagian kabel speedometer sama gearbox speedometernya, dan ini nih yang saya maksud gearboxnya. Oke, mungkin itu saja brosis, mudah-mudahan membantu. See you next time.